Kenyang info nggak sih? Sadar diri kamu! Halo guys, kembali lagi di channel dengan No Art No Eat Breakdown 14 dari Ultraman Art. Pastinya jadi episode yang paling ditunggu banget karena ini bakal ngasih tahu banyak hal ya. Dan pas nonton kemarin pagi jujur kerasa weh, gue sampai merinding gitu. Infonya macem-macem loh. Kayak Onyx itu apaan, asal Russian dari mana, konflik sebenarnya gimana. Terus ada pertama kali Yuma nyatu sama Russian juga. Walaupun di sini fight scene-nya mungkin bentaran doang, buat gue gak masalah ya guys. Memang ada yang harus dikorbanin buat fokus ke cerita deh. Karakter kayak Rin, Yuppie, sama Bantaicho screen time mereka bentaran juga sih. Jadi ini dia episode 14 dari Ultraman Art. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan Shu yang bertemu dengan seseorang dari GDF bernama Nibuya. Shu manggilnya Hancho yang mana di sini beliau sempat ngasih info tentang Givas kemarin ya. Di sisi lain juga ada perempuan misterius yang ingin mencari tahu dengan menyerap ingatan Monohorn. Langsung ke di second verse dan judul untuk episode hari ini adalah Kerlip Masa Lalu. Ya, udah pasti dari Monohorn sendiri bakal ngeluarin resonansi atau anomali gitu ya guys. Sehingga Yuma dan Shu ditugaskan menuju ke sana. Ternyata sebelum skip tahu pun ini Shu udah tahu duluan loh. Bisa jadi Onyx memang ada hubungan sama Monohorn sih. Saat Yuma dan Shu melakukan investigasi, tiba-tiba mereka diserang entah dari mana yang beruntungnya mereka ditolong oleh Art. Kemudian dibawa ke tempat lain. Ke bioskop gak tuh? Terus di sini Yuma dibawa ke dunia cermin juga karena biar lebih aman aja ya. Yang mana Art akan menjelaskan semuanya kepada Yuma. Malah kayak nobar dong. Terus di sini bener-bener kenyang info ya guys. Kayak planet asal Russian, matahari di universe Russian gak stabil. Sehingga semua planet berusaha mencari cara untuk melepaskan energi ini dengan menggunakan wormhole buatan bernama Zetsu Gate. Waduh, ingatan Shu sampai diserap weh. Dia jadi tahu lebih banyak lah. Balik ke Art lagi, dari planet Russian sendiri sempat ngirim Russian buat ngelindungi bumi ya. Jir, nih perempuan sampai bisa ngeliat ke dunia cermin loh. Kemudian Russian berhasil menyegel energi tersebut yang sayangnya harus dihadang oleh Monogelos. Udah pasti kejadian flashback pas Yuma masih kecil lebih diperjelas lagi ya guys. Awal mula Russian nyatu sama Yuma gitu toh. Walaupun kalau dari kata Russian sendiri sayangnya dia gak bisa nolong orang tua Yuma sih. Tiba-tiba mereka diganggu oleh pengikut setia Zetsu bernama Sweet. Karena dari Zetsu sendiri mau energi Sonia itu meledak di bumi ya. Bahkan Sweet juga menyerap ingatan Art, jadi tahu semua lah. Untungnya bisa di-counter sama Yuma, yang kemudian Yuma langsung berubah menjadi Art. Tapi karena wujud human size Russian tadi makan banyak energi, jadinya baru berubah auto tinung-tinung ya guys. Gak pakai lama, langsung pakai Luna Armor, dan di sini mereka harus melawan Uchu Kaiju bernama Zadip. Yang kalau kita lihat ini battle-nya lumayan agak repot sih. Nyerang pakai Luna Saucer sama jurus R.I. Sword aja gak mempan loh. Art Finalist bisa di-counter lagi. Tapi pada akhirnya, Uchu Kaiju ini memilih untuk mundur. Mungkin karena pengen lebih fokus ke segel Sonia deh. Saat Art menghilang, Shu langsung menuju ke sana dan di situ dia menemukan Yuma. Waduh, segelnya weh. Episode 14 pun habis guys dengan ending song baru. Oke, secara cerita udah pasti ini yang kita semua mau ya. Karena di first core kebanyakan ceritanya filler, tapi itu beberapa kayak ada sangkut paut ke konflik utama loh. Cuma kadang kita emang gak yang terlalu nge aja sih. Tapi buat episode kedepannya justru ini bikin penasaran banget ya guys. Zetsu gak tuh? Who the hell is that? Kayaknya dia bakalan jadi calon-calon final boss series Art deh. Terus tadi sempat disinggung soal planet Russian juga, yang kalau dari teori fans sendiri ini bisa jadi Ultraman-nya gak cuma Russian doang ya. Harusnya masih ada yang lain loh. Disimpan buat Ultraman baru ke depannya, kenapa enggak? Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, opening second verse. Oke, ini DC Ultraman emang udah jadi tradisi ya. Cuma herannya kemarin di Blazar openingnya gak dibikin second verse loh. Ya sebenarnya untuk Art sendiri udah sempat dibocorin sama Astro Ceria ya guys. Yorokobi no Fantastic. Terus kita bisa lihat kaiju yang bakalan muncul ke depannya, jadi udah fix banget sih. Kayak King of Mons, Helnara, Trigelos. Ditunggu dah episodenya gimana. Yang dua, informasi Shu dari GDF. Seperti yang kita lihat di awal scene, tadi Shu sempat ketemu sama salah satu orang GDF ketua Nibuya, Hancho, yang mana mereka ada nyinggung soal sinar hijau Givas kemarin ya. Berarti secara gak langsung Givas lagi nyari energi Onyx loh. Dan pastinya ini ada hubungan sama Monohorn ya guys. Orang Monogelos aja dikirim dari Universe Russian. Tadi udah dijelasin sama Russian juga kok. Yang tiga, Sweet. Adalah perempuan misterius yang pas di-reveal dari preview gambar atau magazine kemarin udah bikin penasaran sih. Siapa nih? Kok tiba-tiba nyebut Russian pengkhianat? Apalagi di episode hari ini kayak bener-bener ngasih impact banget loh. Berusaha mencari Russian untuk bisa mengetahui segel energi Sonia. Karena dia emang salah satu pengikut setia Zetsu juga ya.
Kemudian keunikan dari Sweet, dia bisa nyerap ingatan lawan, jadi kayak beneran bahaya ya guys. Ingatan mereka diserap terus dapat info baru. Ada ingatan Monohon, ingatan Shu, terus Russian. Gila itu Russian sampai ditarik keluar dong. Bahkan kemarin sempat ada sedikit rumor, kenapa Sweet ini pengen misahin Yuma sama Russian pun itu karena dia pengen nolong Russian juga loh. Bisa jadi ada ancaman ke depannya atau mungkin ledakan energi Sony-nya kali. Buat yang lebih jelas mungkin harus nunggu episode minggu depan ya. Entah kenapa di otak gue dari kemarin mikirnya hubungan mereka nih jadi kayak 3 atau trigger gitu sih. Yang keempat, Zesu. Merupakan salah satu seijin dari Universe Russian yang cukup ngebantu, tapi di sisi lain caranya salah juga loh. Yang mana agar bisa menyelamatkan universe ini dari matahari Sonia, dia berencana untuk mengorbankan planet bumi. Kayaknya gak cuma bumi doang deh. Yang udah pasti nih dari beberapa planet bakalan munculin perdebatan ya guys. Ada yang setuju, ada yang enggak. Salah satunya yang enggak setuju tuh planetnya Russian ya. Sehingga mereka pun mengirim Russian ke bumi untuk menyegel energi Sonia, tapi pada akhirnya sayangnya Russian harus dihadang Monogelos karena dikirim oleh Zesu. Terus kenapa gua tadi bilang Zesu itu cukup membantu karena ada Zesu Gate sih. Soalnya kalau gak ada itu pun repot juga. Yang mana Zesu Gate merupakan wormhole buatan yang bisa mengirim energi Sonia ke beberapa universe. Skala ceritanya malah dibikin kayak bercabang gitu dong. Yang justru ini bikin cerita arc ke depannya makin menarik ya guys. Apalagi nih wormhole-nya kayak jadi kesempatan Ultraman lain buat comeback loh. Kalau itu sih kita lihat lah. Bahkan ini Zesu ada kemungkinan bakalan jadi final boss juga. Hopefully nanti wujudnya beneran diliatin ya. Yang kelima, kemunculan Russian di bumi. Wah, rupanya flashback yang episode 3 kemarin jauh lebih diperjelas ya guys. Cara Russian nyatu sama Yuma gimana. Bahkan selama 16 tahun itu Russian udah di dalam Yuma loh. Cuma untuk orang tua Yuma sayangnya nggak bisa ditolong sama Russian sih. Wah, jadi teori Russian itu ayahnya Yuma kayak Daina kebantah bang. Kalau itu nunggu pas udah tamat gimana dulu ya. Kira-kira bisa nggak? Yang keenam, Arc Human Size. Pasti jadi keunikan juga karena Ultraman yang bisa berubah jadi ukuran human size tuh jarang-jarang ya guys. Ngejelasin backstory-nya sambil nonton bioskop dong. Selain Russian bisa ngebawa Yuma ke dunia cermin, ternyata ini makan banyak energi juga loh. Ya, dia kayak emang lagi buru-buru sih. Jadi ada kemungkinan wujud human size ini bakalan jarang dipakai deh. Makanya secara resiko tadi pas Yuma berubah jadi Arc langsung tinung-tinung ya. Orang tadi di bioskop energinya udah kepake banyak. Yang 7, Zadim. Adalah ucuk kaiju yang dikirim oleh Sweet untuk bisa mencari Russian dan bisa dibilang cukup nyusahin ya guys. Karena tuh posisinya emang udah kehabisan energi juga. Bahkan jurusnya aja kalau kita lihat udah skala dimensi kayak Bulton atau Griza loh. Seperti bola energi kotak yang bisa ngejar sampai dapat, tangannya bisa ngeluarin kosen, terus belakangnya bisa ngeluarin tembakan kecil juga, counter art finalize, dan terakhir merobek dimensi. Itu bahaya banget sih. Jangan-jangan dia pas robek mampir ke Universe Blazer kali. Yang kalau udah ngomongin secara desain udah pernah gue jelasin ya. Bentuknya boleh lucu tapi jurusnya kacau weh. Walaupun menurut gue di episode hari ini Zadim belum yang terlalu nunjukin full powernya gimana ya guys. Pas endingnya dia mundur gue sampai bengong juga. Lah gitu doang. Perasaan tuh Arc kalau mau langsung dibantai bisa-bisa aja loh. Mungkin itu Zadim kayak jadi pengalihan kali bang. Ya semoga nanti di episode minggu depan bisa lebih ditunjukin lagi. Meskipun at the end dia bakalan kebantai sama debut Galaxy Armor ya. Masa Arc udah pakai Final Form masih kalah. Yang 8, identitas Yuma. Oh ini kayaknya beberapa dari lu pada nanyain deh. Itu kira-kira ketahuan gak sih bang? Dengan tadi Shu ngeliat Arc menghilang terus langsung ke sana tau-taunya di situ ada Yuma, apa nggak curiga tuh? Tapi menurut gua ketahuan atau enggaknya tergantung Shu mikirnya gimana dulu ya guys. Karena kalau dia nggak pasti kepikiran Arc itu Yuma sih. Cuma misalnya gak ketahuan pun mungkin karena tadi Shu tiba-tiba dapat info soal Onyx ya. Pas dengar info jadinya kan panik tuh. Otomatis lebih fokus ke sana dong. Yang 9, ending song kedua. Ini sejak series Ultraman bertanduk udah jadi ciri khas ya guys. Tiap ke second core mah selalu ganti ending song. Dan Kamis kemarin baru di-announce sih. Judulnya Michikake. Yang kalau teman-teman nanya lagunya gimana, jujur ini gue masih perlu pembiasaan ya. Karena entah kenapa yang ending song pertama merah-merah kayak udah bagus banget loh. Mirai wa korote ni awa. Makanya pas dikasih yang baru harus biasain. Pas lihat lirik sama cover depan lagunya dibikin kayak tema bulan gitu sih. Kimi ga taiyo nara Boku ga suki ni no naro. La 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 la. Anjir lo Naro. Nyanyi gini amat. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk episode 14 dari Ultraman Arc. Episode yang mantap banget, bener-bener cocok buat yang sering ngeluh soal episode filler. Ini kan episode yang lupa deh mau. Malahan munculin konflik baru loh. Gak cuma Monohon doang. Itu masalahnya sampai ke Universe Fusion dong. Apakah Eddie and Zesu bakalan OTW ke bumi kah? Moga-moga dia bisa ya guys. Karena kalau kejadiannya kayak V99 yang cuma ngirim Valorant doang kayak ada yang kurang loh. Ntar malah gak ada kabar kayak Hamitsu no Retai atau Desastro pula. Sering-sering ngirim kaiju ke bumi, ujung-ujungnya have a great time ya.
Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, teori atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye bye.